Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam dari masa ke masa. Tujuan pembahasan kali ini untuk mengetahui sejarah Islam periode Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, era dinasti-dinasti hingga modern. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan dinamika politik, sosial, dan pemikiran dalam sejarah Islam, juga menjelaskan manfaat pelajaran sejarah untuk pengembangan peradaban Islam. Untuk sejarah Islam di periode Nabi Muhammad, yang pertama, Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Lalu diangkat sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran Tauhid kepada masyarakat Arab yang masih menganut kepercayaan menyembah berhala dan sistem sosial yang tidak adil. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Islam mulai berkembang lebih pesat secara sosial, politik, dan militer. Lalu pada era yang kedua ada era Khulafaur Rasyidin, yaitu era kepemimpinan ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan kembali oleh sahabat-sahabat terdekat beliau, yaitu yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah itu terdapat era periode dinasti-dinasti Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam beralih ke bentuk dinasti, yaitu sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh satu keluarga secara turun-temurun. Dinasti pertama yaitu dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus dan terkenal karena memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol dan India. Lalu dinasti yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini ibu kota dipindahkan ke Baghdad dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Lalu dinasti yang ketiga yaitu dinasti Utsmaniyah pada tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi, merupakan kekuatan besar yang bertahan lama dan memainkan peran penting dalam menghadapi kolonialisme Eropa. Dinasti ini juga menjadi simbol kekhalifahan Islam terakhir sebelum akhirnya dibubarkan. Lalu memasuki era modern, umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru seperti penjajahan, westernisasi, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Banyak wilayah muslim dijajah oleh bangsa Eropa yang menyebabkan melemahnya sistem pemerintahan Islam tradisional. Namun kebangkitan mulai terlihat dalam munculnya tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lainnya yang mendorong reformasi pendidikan dan pemikiran Islam. Saat ini dunia Islam terus beradaptasi dengan perubahan global, baik melalui pendidikan, teknologi, maupun diplomasi. Lalu, apa saja dinamika politik, sosial, dan pemikiran dalam Islam? Sistem politik Islam pertama kali didasarkan pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah itu muncul berbagai jenis pemerintahan Islam seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani. Setiap fase tersebut mencerminkan penyesuaian politik terhadap kondisi dan tantangan pada masanya. Dalam bidang pemikiran, Islam terus mengalami perkembangan akibat ijtihad para ulama sejak zaman pertengahan. Sejak zaman pertengahan lahir tokoh lalu dalam pemikiran Islam. Dalam bidang pemikiran, Islam terus mengalami perkembangan akibat ijtihad para ulama. Sejak zaman pertengahan lahir tokoh-tokoh penting seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina yang memberikan sumbangan dalam bidang filsafat, sosiologi, dan ilmu pengetahuan. Pemikiran Islam tidak hanya berfokus pada studi agama, tetapi juga mencakup aspek sains dan ilmu sosial. Kesimpulannya, sejarah Islam dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang dinamis, mulai dari masa kenabian, Khulafaur Rasyidin,
kejayaan dinasti-dinasti Islam hingga tantangan di era modern. Setiap periode memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Islam membangun peradaban melalui nilai keadilan, pengetahuan, dan akulturasi budaya. Memahami pelajaran sejarah ini penting agar umat Islam mampu mengambil hikmah, memperkuat identitas, serta beradaptasi menghadapi tantangan global demi kemajuan peradaban Islam di masa depan. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.